Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Nah, hari ini kita membahas apa lagi Kak Sri? Nah, hari ini kita mau membahas tentang yang video saya 2 hari lepas. Jadi ada statement dari orang Indonesia yang saya kutip pemirsa, dan saya paparkan di channel YouTube saya. Terus tadi saya paparkan juga benda itu di channel TikTok saya. Terus ada salah satu warga negara Indonesia yang komen, katanya begini, Kak Sri, Koko R itu hanya menanggapi komentar-komentar dan mempertahankan negara kita. Jadi statement dia yang saya kutip ini pemirsa, statement yang mana Kak Sri? Statement yang ini, ayo kita dengarkan. Statement dia yang ini, oke, statement dia yang ini, ya. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration matamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta, mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya? Oke, statement dia yang itu. Jadi yang dia bilang ini immigration macam tak nampak gitu, ada orang-orang ilegal yang berada di Malaysia. Jadi ada orang bilang, saya bilang statement dia yang ini ya, enggak semua statement dia saya dengarkan, statement yang ini saja kalian garis bawahi. Statement yang ini tuh saya komen di TikTok saya bilang statement dia tuh tak salah. Tak salah. Dia mempertanyakan apakah imigrasi tak melihat begitu banyaknya parti yang ada di Malaysia. Jadi kemarin juga saya sudah jabarkan di TikTok saya, di channel saya bilang memang nggak nampak, saya bilang karena kebanyakan pemirsa yang saya tahu parti yang ada di Malaysia itu bersorok di kebun sawit, di kebun karet gitu. Jadi kita nggak tahu kewujudannya, saya bilang. Tapi pemirsa, pernyataan saya itu akan saya tarik kembali setelah saya melihat video ini. Jadi video ini tuh dipost pada tahun 2023 bulan 12 pemirsa. Dan pernyataan saya itu ternyata nggak sepenuhnya betul pemirsa ya. Karena begini, saya pun baru tahu, dan ini tuh di area, saya tahu areanya itu di mana karena kita pernah di sana juga pemirsa gitu. Jom kita dengarkan, ada satu pernyataan dari kebetulan nih warga Malaysia yang kebetulan mungkin rasa dah geram, tak boleh tahan lagi dengan banyaknya parti-parti mehong. Mehong itu kayak kaya-kaya di Malaysia pemirsa. Jadi dia geram. Nah, oke, kita dengarkan, mana tadi saya ambil ya pemirsa. Kenapa immigration dia buat tak tahu perkara macam ni? Orang Bangladesh, orang Pakistan, orang daripada India datang sini tanpa permit, tanpa lesen, tanpa punya apa-apa dokumen. Tengok bila kita datang dia orang semua lari. Tengok barang dia tinggal macam ni. Ini kedai bunga pula. Ni apa kedai orang dengar? Apa dia? Nampak Malaysia wah. Dengan Tamil Nadu Malaysia wah. Tamil Nadu. Dia daripada India Selatan. India Selatan. Bagaimanakah dia mengelola jual bunga di sini? Ini video ini dirakam untuk membuktikan bahawa warga Malaysia tidak langsung menceburi dalam perniagaan. Diceburi pun PPD, kerajaan tempatan akan memberi saman, dan kerjasama memang tidak ada kerjasama. Macam mana mereka boleh? Ni tempat ini kepunyaan kerajaan. Dia ambil oleh tempat ini, dia buat jalan. Okey, ni semua tengok. Ini memang reserve jalan. Ini reserve jalan. Tengok berapa kesamsingan dia. Dia kata saya daripada Tamil Nadu. Dia macam ni, inilah tunjuk dia. Mereka mencabar. Okey, ini terang-terang membuktikan penjajahan di semua di sini, kawasan ini adalah daripada warga asing. Yang kedai bunga, kedai kuih, kedai ni semua from where sih? From where? Dari mana? Tengok dia orang tak fasih bahasa Melayu. Tamil Nadu apa kau? Saya lupa. Dia daripada India Selatan. Dia menaik buat perniagaan jual bunga. Warga Malaysia kalau dia buat perniagaan macam ini, dia kena permit, dia kena lesen. Di PKL begitu leluasa melonggarkan penguatkuasaan dia langsung tak perlu. Depan kita ni jalan Ipoh. Dari mana? India. India mana? Punjab. Okey, bolehkah orang Punjab buat perniagaan macam ini? Ini soalan. So saya menyeru, menyaran, mendesak kerajaan mengambil tindakan, DPKL mengambil tindakan, immigration mengambil tindakan. Kalau tak cukup bantuan boleh minta rela mempunyai 3 juta anggota di Malaysia. Mereka berkalibar, mereka boleh berturun. Tetapi ini mencabar undang-undang, mencabar kredibiliti, mencabar martabat negara. So dia mencabar kerajaan. Apa gunanya ada PBT?
Saya tanya apa gunanya? Kita bayar cukai. Kita bayar cukai tanah, cukai rumah, cukai taksiran. Mereka tidak bayar income tax pun. Tapi akaun mereka ada bertimbunan duit. Lambakan warga asing terlalu ramai. Saya menyuruhlah kepada minta ada beribu NGO dalam Malaysia. Sebagai seorang warga negara Malaysia, tepuk dada, tanya selera, peganglah perlembagaan persekutuan, jagalah hak kita, teruskan adukan kepada immigration dan kerajaan tempatan di kawasan-kawasan tersebut. Dulu yang maha mulia kita junjung, warga Bangla ke warga apapun ini, kepala agung kita dia pegang. Tapi dia tidak tahu berbahasa. Dia duduk sini, dia tidak tahu berbahasa, tapi tahu pandai niaga. Itu yang kita sedih sangat. Macam manakah masa depan negara kita? Dulu yang maha mulia kita junjung. Gambar agung setiap rakyat pegang. Tapi mereka pun pegang sama juga, tapi mereka raja. Okey. Setelah kalian dengar statement yang keluar dari rakyat Malaysia sendiri, masihkah kalian bilang gempuran-gempuran ini karena mulut daripada Koko RI, karena teguran dari Koko RI? Enggak, sebenarnya orang Malaysia sendiri dah gerah melihat parti-parti yang semakin berleluasa dan berkuasa di negara mereka. Gitu. Jadi pemirsa ya, kemarin juga saya upload di TikTok saya masalah ini. Ada juga orang Malaysia yang komen begini, kasihan mereka terpaksa balik. Kasihan mereka terpaksa balik. Saya sendiri pemirsa, terserah orang marah ke apa ke, saya tak kisah. Kenapa? Karena saya sendiri ngeluarin ratusan juta untuk suami saya biar nggak ilegal tinggal di Indonesia. Gitu. Jadi kamu pula datang ke negara orang cari, padahal suami saya di sini kalian tahu dia bukannya bekerja pun, dia hanya ngambil kebun kita, kerja di kebun kita aja. Mungkin banyak yang nggak akan suka sama saya, tapi saya melihat orang kosongan, orang parti di Malaysia tuh, saya tidak ada kasihan. Kenapa Kak Sri? Ya, karena 10 yang ilegal saya berbicara, mereka ini kebanyakannya degil. Tahu tak? Ada yang udah pernah masuk penjara, di blacklist, dihantar balik dia ke negaranya pemirsa. Itu pakai uang negara, tahu tak? Dihantar balik, tiba-tiba dari belakang lagi masuk. Tangkap lagi. Ada pula itu sepupu saya, suami istri udah 4 kali keluar masuk penjara. Kalian tahu. Tetap aja sekarang pun dia masih di Malaysia ilegal. Nah, kenapa sebenarnya orang ilegal ini, orang kosongan ini tuh saya nggak suka? Yang pertama dulu, mereka kosongan. Sudah, mereka nggak akan ngabisin duit mereka di Malaysia atau di Indonesia. Enggak, mereka nggak akan ngabisinnya. Misalnya nih, mereka dapat gaji 3.000, 2.500 dia akan hantar ke negaranya. 500 dia akan pakai di Malaysia. Kenapa? Mereka nggak akan sana sini pergi. Enggak, mereka nggak sebebas yang ada izinnya. Kenapa? Karena mereka takut nanti tiba-tiba pergi ke sini ada operasi. Jadi mereka itu cenderung tidak membelanjakan uang mereka di negara tersebut. Mereka mengirimkannya ke negara mereka. Misalnya nih, ada parti orang Indonesia di Malaysia kan, dia gaji 3.000, dia akan simpan paling 300-400 ringgit, selebihnya dia akan hantar ke Indonesia. Dia akan membeli rupiah pakai ringgit. So itu adalah income untuk negara kami, gitu. Itu adalah income untuk negara Indonesia. Jadi dia kayak menyumbangkan juga devisa ke negara. Negara kamu ya rugi, ya kan? Kamu bayar gaji dia, tapi dia nggak pakai untuk perbelanjaan di negara kamu. Dia kirim habis ke negara dia. And then dia nggak bayar permit per tahunnya, dia nggak bayar istilahnya pajak untuk negara kamu, nggak. Dia hanya menguras habis mengumpulkan duit di negara kamu. Dia rasa dah cukup, dia balik. Kadang-kadang tak cukup sampai dia beranak pinak di situ. Makanya jangan saya bilang jangan berlembeh. Imigrasi juga saya bilang itu imigrasi mana-mana. Jadi kenapa saya bilang di video saya kemarin, imigrasi memang harus tegas. Nggak boleh klemek-klemek, nggak boleh lembek-lembek. Kita harus menunjukkan yang negara kita ini adalah negara yang ada powernya. Jangan lembek terhadap warga asing. Even mereka datang nak melancong pun di bagian imigrasi kamu nggak boleh lembek-lembek, tegas. Jadi dengan tegasnya itu orang akan lebih menghormati. Itu saja pemirsa. So dari statement ini kita udah tahu ya, mereka datang ke Malaysia bukan hanya setakat bekerja sampai berniaga pun. Dan bila diorang dah lama dah berniaga, ya kan, mereka akan tunjuk samseng katanya, tunjuk diorang punya kuasa. Tak ada sedikit pun rasa sopannya kepada orang tempatan. Makanya saya kadang-kadang heran ada beberapa statement orang Malaysia yang komen kalau kita bicara tentang pasti, kasihan mereka kena balik. Mereka bukan balik. Tolong digarisbawahi, mereka dibalikkan atau dihalau. Kalau balik kontrak macam saya,
habis kontrak ataupun saya nggak mau perpanjang kontrak. Jadi ditanya majikan, kamu nak perpanjang ke nak balik? Saya nak balik. Itu balik kemauan kita sendiri, gitu. Ya, kalau dipulangkan bukan kita mau, tapi memang negara itu udah tak nak manusia macam kita. So jangan kasihan, kalian pun harus tegas di mana-mana pun kalau kalian nampak kosongan jangan berkasihani. Karena kebanyakan dari mereka itu berdegil. Laporkanlah, gitu. Tak kisah. Kalaupun orang bilang, kau ini nggak baik lah sesama manusia ini itu, stop. Kamu udah buat salah. So kamu kena perbetulkan. Kalau mau nak datang balik sini, kalau memang dia takut dibeli, soalnya kalau kamu percaya pergi kau dari belakang balik kau. Masuk sini secara legal, resmi. Bekerjalah di sini, kita tak ada masalah. Betul tak? Oke, saya pun macam itu pemirsa. Di Indonesia pun bukan tak ada warga asing yang ilegal. Di Bali itu berlambak, kalian tahu. Cuman itulah, orang Indonesia kebanyakan pula mendewakan warga-warga asing. Apalagi kalau bule-bule, kayaknya sama aja sih. Dimana-mana pun kita orang Asia ini mendewakan bule. So, video kita sembang-sembang untuk hari ini sampai sini saja dulu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi video berikutnya.